Kita telah mendapatkan banyak pelajaran dari Syekhuna Al-Mubarak Al-Ustadz Aunur Rafiq berkaitan dengan amalan-amalan yang paling ditekankan untuk diamalkan di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Karena bulan ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Dibukakan di dalamnya pintu-pintu surga. Pintu surga itu ada berapa ya, Wah? Ada 8. Yang 7 itu pintu neraka. Pintu neraka ada 7, pintu surga ada 8. Dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dengan makna hakiki sebagaimana yang difahami oleh sebagian ahli ilmu ataupun makna majazi sebagaimana difahami oleh para ulama yang lain. Kalau kita pahami hadis itu dengan makna hakiki, berarti memang pintu surga dibuka di bulan Ramadan. Kalau kita pahami dengan makna majazi, maknanya adalah semua jenis amal kebaikan dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, sehingga barang siapa yang memaksimalkan ibadah di bulan tersebut, maka itu akan menyebabkan dia bisa masuk ke surga lewat pintu-pintunya. Dan itu makna yang dipegang oleh mayoritas ahli ilmu. Dan ana pribadi lebih cenderung kepada makna yang kedua. Karena dalam riwayat lain dari hadis tersebut, Rasulullah SAW mengatakan, "Futtihat lahu abwabur rahmah." Dibukakan di bulan Ramadan pintu-pintu rahmat. Di sebagian riwayat yang ketiga, dalam riwayat yang lain, riwayat yang ketiga, lafadznya itu futtihat lahu abwabus sama. Dibukakan pada bulan Ramadan pintu-pintu langit. Dan sudah maklum dalam kaidah ilmu istidlal bahwa kalau satu hadis itu dari jalur yang sama, maksudnya makhrajnya sama, satu pembahasan, maka ar-riwayat yufassir ba'dhuha ba'dha. Satu riwayat ditafsirkan oleh riwayat-riwayat yang lainnya. Tatkala ada 3 riwayat, futtihat lahu abwabul jannah, futtihat lahu abwabur rahmah, futtihat lahu abwabus sama, ada dengan lafaz dibukakan pintu surga, pintu rahmat, pintu langit, maka maknanya adalah yang terbuka adalah pintu rahmat Allah, yang dengan itu maka pintu langit bisa ditembus dan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi barusan Ustadzuna Ustadz Hafidh Mustafa Hafidhahullahu wa ra'ah barusan menyampaikan kepada kita semua tentang potret kehidupan salafun salih berkaitan dengan bulan yang suci ini, berkaitan dengan bulan yang agung ini, terutama kalau sudah di akhir-akhir Ramadan, di malam-malam Lailatul Qadar, yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tadi, fihi lailatun khairun min alfi syahrin faman hurimaha faqad hurrim. Di dalamnya terdapat satu malam yang amal kebajikannya yang dilakukan di malam itu lebih bagus daripada amal 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun ya, Hon? 1000 bagi 12 sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan keutamaan malam itu, maka sebenarnya dia tidak mendapatkan keutamaan semua kebaikan yang lain. Lah, pada pertemuan kita kali ini tinggal satu masalah yang paling gampang. Yang terakhir ku sing gampang ae ben gak ngantuk. Yang paling mudah yaitu masalah kajian fikihnya. Kalau yang pertama itu Syekhuna memaparkan dengan sangat agung dan mulia
tentang amal-amal Ramadan. Yang kedua tentang potret kehidupan salafun saleh di bulan Ramadan, maka tinggal kita ngaji fikihnya. Ana tidak akan jauh-jauh dari apa yang disampaikan oleh Syekhuna tadi subuh, yaitu kajian beliau tapi tinjauannya tinjauan fikih. Gitu aja ben gak repot. Faridan azani Allah wa iyyakum. Kita mulai dari masalah yang pertama. Tadi pagi beliau mengatakan amal-amal utama di bulan Ramadan itu apa ya, Hon? 1, puasa. Kedua, mau buka catatan rek. Pertama puasa, yang kedua qiyam Ramadan atau yang kita sebutnya dengan salatut tarawih. Yang ketiga, baca Quran. Yang keempat, umroh. Umroh ya tadi, kalau nggak salah ingat tadi boleh nyebut umroh. Kelima, yo tarawih sudah. Yang kelima, mencari malam Lailatul Qadar. Sudah itu. Ya wis, paling nggak cukup waktu ini juga. Kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu masalah puasa dari tinjauan kajian fikih. Puasa itu maklum bagi kita bahwa puasa itu didefinisikan oleh para ulama dengan al-imsaku anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams ta'abbudan ilallahi azza wa jal. Puasa itu al-imsak, menahan diri. Menahan diri itu artinya tidak mengerjakan. Tidak mengerjakan itu artinya menahan diri. Menahan diri atau tidak mengerjakan. Anil muftirat, dari segala yang membatalkan puasa. Jadi menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, dari terbitnya matahari. Ila ghurubis syams, sampai tenggelamnya matahari. Ta'abbudan ilallahi azza wa jal, untuk dalam rangka ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fikih puasa para ikhwah gak akan keluar dari definisi ini. Fikih puasa gak akan keluar dari definisi ini. Cermati definisi ini, maka fikih puasa di dalam lingkupnya. Pertama, al-imsaku anil muftirat, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Tidak mengerjakan apapun yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa sehingga harus ditahan tidak mengerjakan perbuatan tersebut selama puasa. Pembatal puasa itu ada yang muttafaq alaih indal fuqaha, ada yang mukhtalaf fi, ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Yang disepakati 3. Yang disepakati oleh para ulama 3. Yang pertama makan. Yang kedua minum. Yang ketiga jima. Taib. Apa itu makan? Apa itu minum? Yang apabila itu terjadi, maka itu dianggap makan, maka itu dianggap minum. Pegang 2 kaidah ini. Pegang ya ikhwan 2 kaidah. Ngaji fikih yang kalau menguasai kaidahnya, itu yang lainnya gampang. Pegang 2 kaidah yang ana sebutkan. Kaidah yang pertama, kullu ma dakhala fil jawfi min tariqit ta'ami fahuwa muftir. Kullu ma dakhala fil jawf min tariqit ta'am fahuwa muftir. Semua yang masuk ke jawf dari jalur makanan, maka itu membatalkan puasa.
Kullu itu lafdzun am, mencakup makna semuanya. Yang masuk ke jauf, al-jauf itu dakhilal badan, sesuatu yang di dalam tubuh. Kalau dalam bahasa para ulama yang lain, ma la yura minal kharij, sesuatu yang enggak kelihatan dari luar. Jadi orang tuh ya akhwan, kalau yang masih di luar, ya itu luar. Kalau orang itu buka mulut, maka dalam mulut itu kelihatan, maka berarti masih dianggap luar. Al-jauf itu kalau sudah melewati sini, jadi apa iki? Sudah masuk ke sini. Sudah masuk ke sini, itu berarti tatkala dipandang dari luar, meskipun mulutnya itu mangap bahasa Indonesia apa? Meskipun mulutnya itu kebuka, itu sudah enggak kelihatan. Maka namanya jauf. Perut, isi perut, usus dan macam-macamnya juga jauf. Tapi permulaan jauf itu dari sini. Tatkala orang itu kalau masukkan makanan ke dalam mulut, kalau masih di mulut, suruh buka itu kelihatan isi makanannya. Tapi kalau sudah masuk ke dalam sini sudah enggak kelihatan. Maka kalau sudah masuk ke sini, apa tuh iki bahasanya? Kerongkongan, tenggorokan, kerongkongan ya. Itu jauf. Segala sesuatu yang masuk ke jauf dari jalur makanan. Dari jalur makanan. Maka itu dianggap makan, kalau cair dianggap minum, dan itu membatalkan puasa. Dan itu membatalkan puasa. Taib. Jalur makanan itu apa ya kawan? Jalur makan itu apa? Jalur makan itu apa? Jalur makan itu mulut. Jalur makan itu mulut. Orang itu kalau makan lewat mulut. Sebagian para ulama menambahkan jalur makan itu mulut dan hidung. Kita bahas hidung belakangan. Mulut dulu aja deh. Mulut dulu. Dengan kaidah tadi para ikhwah, apapun yang masuk ke dalam tubuh, apapun yang masuk ke dalam tubuh, baik masuk ke jauf, gitu ya, masuk ke dalam tubuh, apapun itu, mau makanan, mau minuman, mau bukan makanan, mau bukan minuman, asalkan sudah masuk ke jauf lewat jalur makanan, lewat mulut, maka itu membatalkan puasa. Contoh, nelan nasi batal, jelas masukkan mulut masukkan nasi lewat mulut itu jelas makanan. Apa ini kalau masukkan bonggolan itu jelas tambah batal. Masukkan air batal. Tapi bisa jadi akhwan, orang itu nelan kelereng. Jadi enggak pakai air, enggak pakai pisang. Itu manusia aneh. Neker, kelereng, ditelan. Apa hukumnya siang Ramadan nelan kelereng? Jangan tanya, Ustadz ono tuh Ustadz. Fikih itu enggak bahas ono dan enggak. Ini. Jika ada, kita sudah tahu hukumnya. Meskipun manusia itu aneh bin ajaib. Apa hukumnya nelan kelereng siang hari Ramadan? Hah? Itu membatalkan puasa. Kenapa? Itu dalam fikih dihukumi makan. Karena memasukkan apapun lewat jalur mulut ke jauf. Contoh yang lebih masuk akal. Nelan kapsul. Tablet obat ya, bukan tablet HP ya. Tablet obat itu atau apalah gitu ya. Tablet itu ya kawan, kapsul itu makanan apa pembuatan? Bukan. Siapa yang ngomong itu makanan? Minuman juga enggak. Apa hukumnya kalau itu ditelan nggak pakai apa-apa, nggak pakai pisang, nggak pakai air? Kan ada tuh orang itu bisa nelan obat tanpa air, tanpa pisang, tanpa apa. Apa hukumnya di siang hari Ramadan? Puasanya batal. Kenapa? Kullu ma dakhala fil jawfi min tariqi ta'ami fahuwa muftir. Fahuwa muftir. Taib.
Yang kedua dalam arti ya, yang kedua, sebagian ahli ilmu mengatakan jalur makanan itu tidak hanya mulut. Jalur makanan itu mulut dan hidung. Jalur makanan itu adalah kalau dimasukkan dari luar, nyambungnya itu ke kerong yang jalur makanan itu apa? Kerongkongan ya. Itu pertama mulut jelas. Sebagian ulama mengatakan hidung dan itu yang sahih dengan segala khilafnya. Hidung juga itu bisa masuk ke kerongkongan. Kalau nggak percaya, coba aja. Jadi masukkan air dari hidung itu di sini akan terasa. Bukti yang kedua, kalau pas bersin, kadang-kadang nasi itu pas bersin makan-makan tengah-tengah makan kelelekan itu bersin, itu keluar dari mulut, kadang-kadang keluar lewat hidung, kadang-kadang keluar lewat hidung. Yang ketiga, kalau mulut itu sariawan sama dokter makanan dimasukkan lewat hidung, Kalau dibalik, kalau hidung pas pilek ketutup nggak bisa nafasnya itu lewat apa? Lewat mulut. Berarti hidung dan mulut itu connect. Ini mulut dan hidung itu connect, ada jalurnya. Sama-sama masuk ke tenggorokan, sama-sama masuk ke kerongkongan. Dari situ maka ahli ilmu mengatakan thariqut ta'am, majrat ta'am itu ada dua. Satu mulut, dua hidung. Dari sinilah maka Rasulullah SAW mengatakan wala tubaligh, yani wabaligh fil istinsyaki illa an takuna sha'ima. Kamu itu kalau wudu perdalam tatkala apa? Tatkala memasukkan air ke hidung istinsyak illa an takuna sha'ima, kecuali kalau kamu sedang puasa. Karena sedang puasa dikhawatirkan istinsyak yang terlalu dalam itu air akan bisa masuk ke jauh. Jadi air bisa masuk ke jauh dan itu bisa jadi sampai membatalkan puasa. Wallahu alam. Itu kaidah yang pertama. Apa tadi ikhwan? Kullu ma dakhala fil jawfi min majrat ta'am atau min tariqit ta'am fa huwa muftir. Baik. Yang kedua apa ini? Yang kedua dari kaidah. Yang kedua, kullu ma dakhala fil jawf min ayyi tariqin kan wa qama maqamat ta'am fa huwa muftir. Kullu ma dakhala fil jawf, dalam banyak kitab atau dalam sebagian kitab istilahnya itu kullu ma dakhala fil badan. Tapi ana lebih senang menggunakan bahasa jawf. Yani kullu ma dakhala fil jawf min ayyi tariqin kan fa huwa wa qama maqamat ta'am fa huwa muftir. Segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh dari jalur manapun, dan itu berfungsi kayak makanan, kayak minuman, bisa membuat orang kenyang, nggak butuh makan, bisa membuat orang hilang hausnya, nggak butuh minum, gitu ya. Fahuwa muftir, maka itu juga membatalkan puasa. Taib. Dalam kehidupan ada hal-hal itu yang dimasukkan ke tubuh atau masuk ke dalam tubuh. Contoh injeksi. Injeksi itu apa? Suntik, infus, tetes mata, tetes hidung, tetes telinga. Terus ada lagi obat yang itu loh dimasukkan dari jalur belakang itu loh, bukan dari pintu depan tapi dari pintu belakang. Ini obat itu kan ada obat sembelit itu ya. Itu berarti sesuatu yang masuk ke jauf, sesuatu yang masuk ke dalam tubuh dari jalur
manapun. Itu bisa membatalkan puasa dengan catatan waqama maqamat ta'am. Waqama maqamat ta'am. Kalau dia mengambil alih fungsi makanan. Berfungsi kayak makanan. Berarti bisa membuat orang kenyang meskipun gak makan, gak minum 7 hari, 7 malam tetap bisa hidup. Meskipun begitu, maka berarti itu membatalkan puasa. Apa berarti ya Ikhwan kasusnya? Contohnya? Apa berarti contohnya? Infus. Infus itu orang kalau sakit, orang itu misalkan sakit atau koma atau apalah gitu ya, stroke, sehingga gak sadar beberapa hari, kadang sebulan 2 bulan di rumah sakit. Nah kok tetap hidup, nah kok malah gemuk. Kenapa? Ada jalur makanan yang masuk. Bukan dari mulut, bukan dari hidung, tapi dari injeksi dari infus tersebut. Maka kayak infus itu membatalkan puasa. Cermati 2 kaidah ini akan mampu menjawab banyak permasalahan wifaqan dan khilafah, baik yang disepakati oleh para ulama maupun yang diperselisihkan oleh para ulama. Kalau ada perselisihan, maka masalahnya di praktek lapangan, bukan di kaidah. Bukan di kaidah. Contoh, ana ambil contoh sebuah yang mudah. Taib. Apa hukumnya tetes telinga? Tetes telinga itu jelas-jelas sesuatu yang dimasukkan ke jauh. Buktinya setelah diteteskan dia nggak keluar lagi dan masuk ke dalam. Tetes mata. Apa hukumnya? Membatalkan puasa atau tidak? Kalau praktek dari kaidah tadi tidak. Karena pertama masuknya tidak lewat mulut, tidak lewat hidung. Yang kedua, dia tidak fungsi sebagai makanan. Suntik booster. Zaman saya kan zaman ini booster tuh. Ini misalkan gitu ya. Itu dimasukkan lewat mulut atau lewat hidung booster itu? Ya enggak lah ya Juan, mulut sama hidung loro kabeh. Jadi lewat yang lain. Fungsi sebagai makanan apa tidak? Bukan. Maka dia tidak membatalkan puasa. Dia tidak membatalkan puasa. Kalau antum tanya, Ustaz, kok sebagian mazhab ada yang mengatakan suntik itu membatalkan puasa. Sebagian para ulama ada yang mengatakan tetes mata, tetes telinga membatalkan puasa. Iki dijawab nggak iki? Karena bakal silaf panjang. Sekarang nggak situ kapan-kapan. Ini kapan-kapan aja. Ala kulli ikhwan, praktek dari 2 kaidah tadi, dipahami dengan tepat, kita akan bisa jawab banyak permasalahan yang ada. Wallahu alam bi as-shawab. Jadi misalkan gambarannya. Kenapa sebagian ahli ilmu di antara mereka Syafi'iyah mengatakan obat tetes telinga itu membatalkan puasa? Kata mereka telinga itu adalah majrat ta'am. Telinga itu majrat ta'am. Alasannya kalau ada orang puasa ditetesi atau ada orang ditetesi obat telinga itu di sini terasa pahit. Ada yang terasa di sini. Berarti kalau begitu obat itu nyambung, konek ke majra ke jauf, kayak di sini. Di sisi pembahasan itulah yang kemudian sebagian para ulama mengatakan bahwasanya itu membatalkan puasa. Tapi tahqiq ilmi, benar enggak ini sama mata itu nyampe ke jauf? Anda katakan tidak. Kalau enggak percaya tanya sama dokter THT. Ini yang di sini itu adalah efek lain. Jenenge wong sakit itu mesti mangan terasa pahit, terasa enggak enak. Dan yang semisalnya. Wallahu alam bi as-shawab. Itu yang pertama, muftirat yang pertama. Ini. Oleh karena itu, dari pemahaman itulah sabdanya Rasulullah SAW yang barusan Anda sebutkan tadi, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa baligh fil istinsyaki illa an takuna sha'ima." Dan perdalamlah kalian tatkala istinsyak kecuali kalian itu sedang
puasa. Kenapa? Ana katakan tadi, karena istinsyak itu masukkan air ke hidung dan hidung itu majra at-ta'am. Kalau istinsyak itu cuma di daerah sini, daerah luar, itu nggak ada masalah. Tapi begitu disedot masuk, akan sangat khawatir kalau itu masuk ke jauh dan itu nanti bisa membatalkan puasa dan itu nanti bisa membatalkan puasa. Taib. Perhatian azanillahu wa iyyakum. Yang ana maksudkan dengan kullu syai' itu satu yang ada wujudnya ya, padat atau cair. Adapun kalau udara itu nggak punya wujud sehingga nggak mengambil hukum ini. Dari situ hukum apa hukumnya obat sedot hidung dan sedot mulut? Ada tuh sedot mulut, Rana ya? Sedot hidung. Apa hukumnya obat sedot hidung tengah-tengah puasa? Pak Yahun, Suiman jawabnya. Nah, sedot hidung itu pasti masuk ke jauh, pasti. Berarti obat sedot hidung itu mau nggak mau masuk ke jauh, jelas itu rasanya itu sampai di jauh. Tapi berarti batal? Enggak. Ikhtalafat tullab. Batal atau tidak tergantung jenis obatnya. Jika obatnya mengandung unsur benda padat atau benda cair, berarti batal. Jika obatnya tidak mengandung unsur benda padat atau benda cair, berarti gak batal. Ada jenis obat itu kalau disedot itu murni udara. Murni udara. Maka hukumnya hukum orang nafas. Nafas kan juga masuk ke jauh dan tidak membatalkan puasa. Tapi kalau obat sedot itu mengandung unsur air, mengandung unsur uap. Yani mengandung unsur uap. Kalau sedot itu ada unsur uap yang masuk dan uap itu mengandung cairan. Uap itu mengandung cairan, maka berarti dia membatalkan puasa. Itu aja jawabannya. Taib, ada yang protes. Lah rokokan Ustaz. Katanya ini udara tok masuk gak membatalkan puasa koyok nafas. Lah rokokan. Rokokan itu para ulama sepakat rokokan itu membatalkan puasa. Kenapa terjadi kesepakatan itu? Taklil fikihnya dari mana? Taklil fikihnya dari mana? Suwiner ya? Taklil fikihnya dari mana Ikhwan? Tetap dengan dua kaidah tadi. Tetap dengan dua, nggak akan keluar dari dua kaidah tadi. Yani hukum fikih makan minuman nggak akan keluar dari dua kaidah tadi. Rokok itu ijma ahlul ilm. Ahlul ilm belakangan ya Ikhwan, kan zaman Rasulullah orang rokok. Zaman salafus saleh belum ada rokok. Para ulama belakangan. Syekh Khalid Musyaiki dalam kitabnya Jami' fi Ahkamis Siyam beliau mengatakan bahwasanya rokok itu membatalkan puasa ijma'an. Sekarang yang jadi masalah adalah ta'lil fikih. Kenapa? Kan udara. Ini udara, nggak ada cairannya lagi. Kok bisa membatalkan puasa? Iya, karena inda rokoiyun. Yani rokok itu yakumu maqamat ta'ami wasyarab. Inda rokoiyun, inda ahli nar. Ini bukan ahli hisab ya, ahli nar. Inda orang-orang yang rokok, bahwa rokok itu yakumu maqama at-ta'ami wasyarab. Humehon. Buktinya mereka sering kok ngomong ke kita, aku itu daripada gak boleh ngerokok lebih baik gak makan. Gitu toh mereka yang sering kita dengar. Berarti indahum rokok itu yakumu maqama at-ta'am wasyarab. Maka meskipun udara tetap yubtil asyam. Wallahu a'lam. Yang kedua dari apa ini? Dari muftirat. Yang ketiga. Jadi al-imsaku anil muftirat. Yani menahan diri dari yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa yang muttafaq ada 3. 1 makanan, 2 minuman. Yang ketiga jima. Wis gak usah dibahas ini. Akikah cilik. Wis gak usah dibahas. Pokoknya gitulah wis ngono. Taib. Yang keempat ya Ikhwan, bahaya jam ke situ.
Yang keempat, qai. Yang keempat ini, mulai keempat seterusnya itu mukhtalaf fihi bainal ulama, diperselisihkan oleh ulama, tapi pendapat yang Anda sebutkan insyaallah yang lebih kuat dalam masalah ini, minimalnya dalam pandangan Anda. Tip. Yang keempat, qai. Qai itu apa, Iwan? Qai itu muntah. Apa itu muntah? Khuruju syai'in minal ma'idati an tariqil fam. Khuruju syai'in, keluarnya sesuatu dari perut. Dari perut ya, Ikhwan. Keluarnya itu dari perut. Lewat jalur makanan. Lewat jalur makan. Itu muntah. Tip. Kalau jadi kalau keluar sesuatu, benda padat, benda cair dari mulut dan yang keluar itu dari perut, ma'idah, maka itu namanya muntah. Muntah itu membatalkan puasa atau tidak? Dengan segala penghormatan kepada seluruh para ulama yang khilaf dalam masalah ini, maka yang paling nampak, yang paling menenangkan hati adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, man dzara'ahul qai'u falaysa 'alaihil qala' wa man istaqa'a falyaqdi. Barang siapa yang dzara'ahul qai', dzara'ahul qai' itu yang muntah tapi tanpa disengaja, maka dia tidak ada kewajiban mengqala. Muntah tanpa disengaja, sakit, mabuk kendaraan, atau apalah gitu ya, perut kembung atau yang semisalnya, maka tidak ada kewajiban mengqala. Wa man istaqa'a falyaqdi. Adapun orang yang sengaja muntah, melakukan sesuatu agar muntah, maka hendaknya dia mengqadha, berarti puasanya batal. Berarti puasanya batal. Bagaimana gambaran istaqa'ah? Bagaimana gambaran istaqa'ah? Istaqa'ah itu melakukan tindakan apapun biar muntah. Bisa jadi masukkan jarinya ke mulut agak dalam gitu sehingga muntah. Bisa jadi mencium bau yang sangat gak enak agar muntah. Bisa jadi sengaja melihat sesuatu yang menjijikkan biar muntah. Pokoknya melakukan tindakan agar muntah. Maka itu namanya istaqa'ah. Dan kalau terjadi di bulan Ramadan, maka itu membatalkan puasanya. Membatalkan puasanya. Tem. Yang kelima, juga ada khilaf yang muncul di kalangan para ulama tentang masalah ini. Tentang masalah hijamah. Tentang masalah hijamah. Hijamah itu bekam. Orang Jawa namakannya cantuk, bekam ya. Jadi hijamah, berbekam. Bekam pun termasuk masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, membatalkan puasa atau tidak. Membatalkan puasa atau tidak. Jadi kenapa sampai ada khilaf dalam masalah itu? Karena ada dua hadis yang benturan. Ada dua hadis yang benturan. Hadis yang pertama, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aftaral hajimu wal mahjum. Aftara al hajimu wal mahjum. Telah batal puasanya orang yang melakukan hijamah, yang bekam dan yang dibekam. Yang bekam dan yang dibekam. Hadis yang kedua adalah hadis fi'al, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jadi di mana beliau disebutkan, yani ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berhijamah padahal beliau sedang puasa dalam riwayat yang lain dan tidak membatalkan puasanya.
Adanya dua riwayat ini akhirnya menjadikan para ulama kita berselisih pandang bagaimana mensikapinya. Tapi perlu didudukkan dulu sebelum membahas khilafnya tentang definisi dari hijamah. Hijamah itu anak katakan tadi maknanya adalah bekam atau cantuk. Jadi definisinya adalah ikhrajud dam al-katsir min al-badan. Ikhrajud dam al-katsir min al-badan. Jadi yang pertama, ikhraj, sengaja mengeluarkan darah. Sengaja mengeluarkan. Berarti tidak masuk dalam hukum ini. Orang yang mainan pisau terus terluka. Tulinan silat gitu, latihan silat ternyata kena badannya luka. Lukanya besar, keluar darah banyak. Itu bukan ikhraj. Itu namanya khuruj. Jadi hijamah itu syarat awalnya adalah sengaja mengeluarkan sesuatu. Yang kedua, yang dikeluarkan itu darah. Baik darah itu darah bersih maupun darah itu darah kotor. Berarti masuk dalam hukum hijamah, bekam itu sendiri, donor darah, dan fast. Tiga ini sehukum. Hukumnya adalah hukum hijamah. Karena satu definisi, mengeluarkan darah yang banyak dari dalam tubuh. Maka kalau kita bahas apa hukumnya donor darah, hukumnya hukum hijamah. Maka hukumnya fasad, pengobatan pakai fasad itu loh, fa, sad, dal. Ya, itu hukumnya hukum hijamah karena satu illah, wal hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adama. Hukum itu tergantung kepada ilahnya, iya dan tidaknya. Taib. Anak katakan tadi para ulama kita berselisih tentang masalah itu. Berarti ya Ikhwan, sebelum masuk, Anda lupa lagi, keluar darinya ya Ikhwan, kalau mengeluarkan darah sengojo tapi kecil, sedikit. Contoh, apa contohnya? Kalau ada orang kena duri atau kena paku. Paku itu kata Pak Dokter sebab penyakit tetanus. Penyakit tetanus itu bahaya. Cara antisipasinya agar nggak sampai tetanus, darah itu harus dikeluarkan. Jadi paku itu dicabut. Lalu ditekan daerah kanan kirinya luka itu agar darah keluar. Itu khuruj apa ikhraj? Itu ikhraj. Itu mengeluarkan darah, tapi sedikit. Ada setimba? Ya enggak lah, paling yo 1 tetes 2 tetes sedikit gitu. Sedikit. Maka itu tidak masuk dalam hukum hijamah. Begitu tidak masuk dalam hukum hijamah, keluar banyak tapi nggak sengaja dikeluarkan sebagaimana luka pisau, luka pedang sebagaimana digambarkan tadi. Taib. Khilaf yang muncul di kalangan para ulama adalah benturan antara dua hadis. Hadis dua yang Anda sebutkan tadi yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama-ulama kita tentang masalah itu. Wallahu alam. Pendapat yang dipegang oleh sebagian para ulama-ulama muhaqqiqin dan lebih menenangkan hati dalam masalah ini, hati saya maksudnya, hati antum terserah. Yang menenangkan hati saya dalam masalah ini adalah lihat kondisi yang mahjum. Lihat kondisi yang mahjum sebagaimana dalam hadis Anas dan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Kalau setelah hijamah itu lemes, maka jangan hijamah. Karena itu bisa membatalkan puasa. Tapi kalau orangnya kuat setelah hijamah, gak pengaruh, gak ngefek, maka tidak mengapa orang itu berhijamah di siang hari di bulan Ramadan. Tinggal masalah terakhir. Bagaimana dengan sabda Rasulullah SAW? Aftarul hajim. Yang bekam itu pun berbuka puasanya. Yang bekam ini berbuka puasanya ya ikhwan. Kalau bekamnya pakai model bekam zaman kenabian. Model bekam zaman kenabian. Bukan model bekam zaman sekarang. Model bekam zaman kenabian itu gambarnya bagaimana? Model bekam zaman kenabian. Dulu ya ikhwan, pekerjaan membekam
itu pekerjaan yang amat sangat rendah sekali. Wis amat sangat sekali lagi. Sangat rendahan. Ini ada orang itu tukang bekam, itu mesti secara strata ekonomi, strata sosial sangat rendah. Makanya di zaman itu ciri khasnya budak itu tukang bekam. Ini orang wong bawa alat bekam, budak. Mesti gitu. Zaman itu ya Wan. Zaman sekarang enggak. Ini. Zaman itu ciri khas orang kalau bawa alat bekam itu mesti budak. Karena zaman itu bekam itu pekerjaan yang amat sangat rendah. Saking rendahnya Rasulullah SAW sampai melarang kamu itu jangan punya kerjaan bekam. Kata Rasulullah SAW, naha Rasulullah SAW an kasbil hajjam. Jadi Rasulullah SAW itu melarang orang itu mendapatkan pendapatan penghasilan dari hijamah. Kenapa? Karena di zaman itu hijamah itu satu aktivitas, satu perbuatan yang sangat rendah. Di zaman itu ya Wan. Gambarnya bagaimana? Zaman itu hijamah itu pakai tanduk. Tanduknya kebo, tanduknya apa binatang yang tanduknya gede-gede, yang gede-gede dan panjang. Sapi yang gede itu loh. Tanduknya apa lagi? Tahu kerbau? Ngerti lah. Kerbau itu tanduknya kan panjang ya. Lah tanduknya panjang, dalamnya itu daging. Ada daging, ada setengah daging atau apa itu dia lobangi, tinggal kulit. Tinggal kulit luarnya itu kan kencang. Lah tinggal kulit luarnya itu yang bagian ujung itu dipotong. Bagian ujung itu dipotong kecil. Kemudian yang bagian luarnya ya memang bagian pangkalnya itu memang bolong. Bagian ujungnya itu kan buntu. Ini tertutup itu dipotong. Lah kalau hijamah pada zaman itu, kalau tangan itu dihijamah itu dilukai pakai pedang gitu, terus ditaruh yang ujungnya itu terus disedot pakai mulut. Sedot pakai mulut. Lah, tatkala orang itu nyedot, kadang-kadang nyedot itu pur itu. Wajahnya gak belepotan darah, mulutnya belepotan darah gitu. Kadang-kadang malah masuk ke dalam mulutnya, tertelan ke dalam mulutnya gitu. Karena kondisi orang hijamah semacam itu, maka Rasulullah membuat dua hukum. Yang pertama, ya orang yang hijamah itu roto-roto itu akan kemasukan apa? Kemasukan darah ke mulutnya dan itu berarti membatalkan puasa. Yang kedua, pekerjaan kok koyo ngono, ya cari pekerjaan lain gitu loh. Makanya Rasulullah SAW melarang hal itu. Tapi kalau sekarang pekerjaan hijamah pada zaman sekarang kan keren. Ini pekerjaan hijamah zaman sekarang itu keren. Jadi karena masuk dalam salah satu divisi ilmu kedokteran. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Al-imsaku 'anil muftirat min tulu'il fajri, dari terbit fajar. Bukan terbit matahari ya, terbit fajar. Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Fajar itu ada dua. Kata beliau SAW, al-fajru fajran. Fajar itu ada dua. Fajrun kadhib wa fajrun shadiq. Fajar palsu, fajar jujur. Fajar pertama, fajar kedua. Al-fajru fajran. Kata beliau SAW. Fajar itu ada dua. Fajar itu ada dua. Fajar yang pertama disebutkan oleh beliau dengan istilah al-fajrul kadhib, fajar dusta, fajar palsu. Fajar yang kedua diistilahkan oleh beliau dengan al-fajrus shadiq, fajar yang jujur, benar-benar fajar. Apa perbedaan hukum antar keduanya? Apa perbedaan antar keduanya? Yang pertama, al-fajrus shadiq itu mustatil. Fajar shadiq itu bentuknya garis lurus kayak benang di ufuk timur. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi Allah Subhanahu wa taala membahasakan fajar itu kayak benang. Fajar itu kayak benang. Jadi kalau kita itu misalkan di daerah di laut gitu ya, melihat laut dengan sana di bagian timur nggak ada kota besar ya. Jadi gelap gitu. Di hari-hari yang kalau subuh itu gelap begitu, nggak ketahuan mana laut mana langit, nggak ketahuan mana laut mana langit. Kalau malam-malam kan nggak ketahuan mana laut mana langit karena saking gelapnya.
Jangan cari malam purnama, jangan. Malam-malam yang gelap. Nah, kalau waktunya subuh datang, maka akan terlihat ada garis benang. Garis lurus membentang di ufuk timur, garis lurus membentang, membucur utara selatan. Nah, garis itu pemisah antara langit dengan bumi. Bawahnya garis itu bumi, air maksudnya laut. Atasnya garis itu adalah langit. Garis itulah namanya Al-Fajrus Shadiq. Al-Fajr As-Shadiq. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala khait, kayak benang. Adapun Al-Fajrul Kadzib, Fajr Kadzib itu bentuknya kadzanabis sarhan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Ekornya serigala. Pernah lihat serigala? Ini serigala berbulu domba. Ini serigala ya ikhwan. Itu ekornya kemana? Ekornya gimana bentuknya? Ekornya lancip. Jadi ya lancip ya ikhwan. Lancipnya di atas apa di bawah? Lancipnya di atas apa di bawah? Lancipnya di atas. Jadi bentuknya kayak segitiga. Segitiga, lancipnya itu di atas, yang lebar itu di bawah. Nah, bentuk dari Fajar Kadzib itu semburat sinar putih ke atas. Bagian bawah gede, bagian atas lancip. Itu bentuk dari Al-Fajru Al-Kadzib, Fajar Kadzib. Nah, itu yang pertama. Yang kedua. Setelah Fajar Kadzib kembali gelap. Fajar itu muncul beberapa waktu, terus meredup, terus hilang. Meredup, terus hilang. Kembali gelap. Kalau Fajar Shadiq setelah benang itu muncul, benang tadi, maka alam langsung tambah terang, terang, terus terbit matahari. Jadi itu perbedaan yang kedua. Yang ketiga, semua hukum syariat berkaitan dengan Fajar Shadiq, bukan dengan Fajar Kadzib. Puasa berkaitan dengan Fajar Shadiq, yakni salat subuh, adzan subuh maksudnya berkaitan dengan Fajar Shadiq. Yani tidak berkaitan dengan Fajar Kadzib. Berarti kalau begitu, definisi para ulama, al-imsaku anil muftirat, menahan diri dari pembatal puasa dari terbitnya fajar. Fajar apa ini? Al-Fajru As-Shadiq. Al-Fajru As-Shadiq. Tayyib. Kalau zaman sekarang lihat Fajar Shadiq sulit. Apalagi kalau kita di Surabaya kayak gini sulit. Di Indonesia secara umum lihat fajar itu sulit karena alam kita alam tropis. Selalu ada mendung. Maka boleh menggunakan dhann al-ghalib. Dan dhann ghalib itu bisa menggunakan apa? Jadwal waktu salat. Bisa menggunakan jadwal waktu salat. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, ila ghurubis syams, sampai tenggelamnya matahari. Sampai tenggelamnya matahari. Jadi enggak makan, enggak minum, enggak kumpul sama istri dan membatal puasa yang lain itu ditahan sampai matahari tenggelam. Bagaimana ya kawan gambaran matahari tenggelam? Bagaimana gambaran matahari tenggelam? Matahari tenggelam itu ghiyab kursyus sams tahtal ufuk. Ghiyab hilangnya bola matahari di balik ufuk. Tahtal ufuk. Ufuk itu apa? Ufuk itu garis lurus pembatas antara langit dan bumi dalam pandangan manusia. Ngerti ya kawan? Langit dan bumi itu nggak batasi. Tapi dalam pandangan manusia. Kalau antum ke laut, arah manapun laut itu, anggaplah laut utara. Pandanglah ke arah utara. Utara yang paling utara, pandangan kita akan kita lihat seakan-akan ada garis yang lurus begitu. Garis lurus itu di bawahnya air, di atasnya
langit. Garis itu namanya garis ufuk. Kalau timur namanya ufuk timur, kalau barat namanya ufuk barat. Dalam dunia ilmu falak, dalam dunia ilmu astronomi, garis ufuk itu adalah patokan 0 derajat. Jadi 0 derajat astronomi, bukan 0 derajat Celcius. 0 derajat astronomi, yani di timur dan di barat. Nah, anggap ini garis ufuk. Iki matahari. Kok matahari ini iki? Ya serapa lah. Ini garis ufuk barat. Ini garis ufuk barat. Gitu ya. Matahari dari mana ya, Wan? Matahari dari atas. Matahari dari atas. Dari atas dia itu turun. Iki matahari ya. Dari atas dia itu turun. Nah, tatkala dia di balik sini turun, sudah masuk sebagian, sebagiannya sudah masuk. Itu sudah tenggelam? Belum. Jangan-jangan matahari sudah tenggelam sebagian. Itu belum. Matahari tenggelam itu karo kurs. Kurs itu bolai matahari ini, bukan sinarnya. Bola matahari itu masuk sampai hilang total. Hilang total, begitu hilang total itu namanya hurubus syams. Tenggelamnya matahari. Meskipun sinarnya masih semburat ke atas. Ini sinar itu masih semburat ke atas. Kadang-kadang masih terang, kadang-kadang masih terang sekali. Tapi yang penting bola matahari sudah tenggelam. Matahari, tenggelam matahari. Kalau di alam kita ya, matahari, maghrib itu alam sudah agak gelap. Tapi kalau di alam Timur Tengah, maghrib itu masih siang, masih terang. Masih terang sekali. Oleh karena itu kalau Rasulullah SAW bersama para sahabatnya dalam Sahih Bukhari, ketika beliau ini bersama para sahabatnya di tengah padang pasir, kemudian beliau berbuka, para sahabat protes, ya Rasulullah inna alam masih terang. Ini alam itu masih terang. Nah, matahari tenggelam, sinarnya itu kan semburat ke atas. Semburatnya ke atas. Nabrak apa? Nabrak awan. Kena mendung. Menjadikan mendung itu berwarna merah ya Wan. Warnanya merah-merah keputihan. Merah-merah keputihan itulah yang dalam fikih sholat namanya asyafaq. Yang dalam fikih salat namanya asyafaq. Asyafaqul ahmar. Baik. Itu sampai tenggelamnya matahari. Kalau kita di tempat yang tidak bisa lihat tenggelamnya matahari, maka pakai dhon ghalib. Pakai dhonnul ghalib berarti apa? Jadwal waktu salat. Jadwal waktu salat, jadwal waktu maghrib tersebut. Wallahu alam bissawab. Baik. Ta'abbudan ilallahi azza wa jalla. Jadi al-imsak yani anil muftirat min tulu'il fajri tsani, tulu'il fajri sadiq ila ghurubis syams ta'abbudan ilallahi azza wa jalla. Karena dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang itu dianggap puasa kalau niat puasa. Karena orang nggak makan, nggak minum, nggak kumpul suami istri dari mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, itu ada beberapa kemungkinan, ada banyak kemungkinan. Bisa jadi itu adalah adatan, bisa jadi itu adalah ibadatan. Adat gambarnya bagaimana ya Hon? Kalau adat, ya malas mangan aja, bangun tidur tuh berarti kembung, malas makan, malas minum sampai maghrib. Bisa jadi diperintahkan sama dokter karena mau operasi. Karena mau operasi ba'da isya itu nggak boleh makan, nggak boleh minum selama 12 jam atau lebih, kadang-kadang sama 18 jam. Nggak boleh makan, nggak boleh minum karena mau operasi. Jadi semua operasi yang dilakukan di daerah perut itu mesti nggak boleh makan, nggak boleh minum selama
belasan jam. Jadi selama belasan jam, dan itu dilakukan operasi tersebut, dia nggak makan, dia nggak minum, bukan karena beribadah kepada Allah, tapi karena atas petunjuk dari dokter yang ada. Lah oleh karena itu, orang yang puasa wajib untuk niat. Niat kalau dia itu mau puasa. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan niatnya ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Baik. Sampai di situ ya kawan, fikih puasa. Kalau ada tambahannya ya dikit-dikit. Kalau ada tambahannya ya dikit-dikit. Satu aja masalah yang akan ada di hadapan kita. Kapan kita mulai puasa? Tanggal 1, ya ketbian puasa tanggal 1. Kapan orang itu mulai puasa ya kawan? Bagaimana menentukan tanggal 1 Ramadan? Menentukan tanggal 1 Ramadan kaidahnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi wa in humma 'alaikum fa akmilul 'iddata 30. Dalam riwayat yang lain fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Sumu, mulailah kalian puasa. Li ru'yatihi, kalau hilal kelihatan. Wa aftiru li ru'yatihi, dan mulailah kalian gak puasa. Maksudnya mulai gak puasa Ramadan. Li ru'yatihi, karena melihat hilal Syawal. Fa in ghumma 'alaikum, apabila ternyata hilal itu ketutupan oleh sesuatu, dalam riwayat yang lain wa in hala bainakum wa bainahu sahab au ghaim, apabila antara pandangan kalian dengan hilal itu ketutup mendung atau sesuatu yang lain. Ghaim itu suatu kabut gelap yang menutupi pandangan. Fa akmilu al-iddata 30, maka sempurnakan hitungan bulan tersebut menjadi 30 hari. Tabi'ahun. Berarti prakteknya di tanggal 29. Tanggal 29 itu kapan? Jumat. 29 Sya'ban itu Jumat. Sekarang Selasa. Ya. Sekarang Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Rebo, Kamis, Jumat. Nah, di tanggal 29 jelang maghrib itu waktu untuk ru'yatul hilal. Waktu untuk ru'yatul hilal. Dilihat, mencermati hilal di ufuk barat. Juga di ufuk timur ya, di ufuk barat. Mencermati hilal di ufuk barat. Jika saat tenggelamnya matahari, jika saat matahari tenggelam, hilal kelihatan oleh pandangan mata, berarti besok tanggal 1 Ramadan. Jika ternyata pas matahari tenggelam tanggal 29, malam 30 Sya'ban, itu kalau hilal kelihatan saat terbenamnya matahari, maka besok tanggal 1 Ramadan. Kalau nggak kelihatan, berarti besok tanggal 30 Sya'ban. Karena nggak jelas, makanya hari itu dinamakan dengan Yaumus Syak, hari yang meragukan. Dan itu adalah hari dilarang untuk berpuasa. Ini kata Anas bin Malik, hadis itu hadis Anas ya. Jadi beliau mengatakan, man sama yaumas syak faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang puasa pada hari syak, hari yang meragukan itu, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana praktek lapangannya ya? Ini matahari. Ini bulan. Kok gede bulan nih? Biasalah, ini bulan. Bulan hilal itu bentuknya kayak apa? Bentuknya melungker. Mencacing kepanasan. Ini lah, ini hilal ya. Kita enggak anu. Ini matahari. Ufuk gimana? Ufuk ini. Ini ufuknya. Tawihan. Ini sekarang Durman. Seraba lah ya. Ini sekarang tanggal 29 Sya'ban.
tanggal 29 Sya'ban. Kalau pagi hari, matahari posisinya di mana? Pagi hari ya, pagi hari tanggal 20 Jumat besok itu loh. Jumat besok kalau pagi hari matahari posisi di mana? Di timur. Ketbian ya di timur. Bulan pagi hari tanggal 29 Sya'ban, posisi bulan di mana? Bulan pagi hari tanggal 29 Sya'ban, posisi bulan di mana? Di timur apa di barat atau di utara apa di selatan atau dalam bumi? Di timur ya Ikhwan, dua-duanya di timur. Ini matahari, ini bulan. Di timur, gitu ya. Kedua-duanya bergerak. Bergerak itu ke atas. Kok gak kelihatan Ustaz? Kalah tuh. Bulannya itu kalah sama matahari sehingga gak kelihatan. Bulannya kalah sama matahari gak kelihatan. Terus sampai jelang maghrib. Ini ufuk. Ini ufuk sekarang. Ini ufuk. Ya gini. Ini matahari, ini rembulan. Kelihatan gak ini rembulan? Ya kelihatan, ini matahari. Kalau ya Ikhwan, bulan ini masuk ke dalam ufuk duluan, matahari masih di atas. Itu yang dalam teori astronomi namanya saat tenggelamnya matahari, hilal di bawah 0 derajat. Secara ilmu hisab besok tanggal 30. Dan ini nggak mungkin kelihatan. Kok gimana cara kelihatannya? Wong ketutup bumi. Gak mungkin kelihatan. Kalau kasusnya itu bulan masuk duluan, kok masuk duluan? Yani tenggelam duluan, baru kemudian matahari. Ini posisi semacam itu. Punya Ikhwan. Yang kedua, kalau tenggelamnya bareng, soal rembukan, matahari sama rembulan itu, yani tenggelamnya bareng, maka gak mungkin kelihatan. Gak mungkin kelihatan. Tayyib. Kalau matahari masuk duluan, tenggelam duluan. Tenggelam ini masih di atas. Ini masih di atas. Kalau di atasnya tinggi 99,9% kelihatan. Lah, yang aman itu hilal ini kalau matahari tenggelam itu di atas 3 derajat. 3 derajat astronomi. Bukan 3 derajat Celcius. 3 derajat astronomi. Itu karena tatkala matahari tenggelam ini masih di atas dan masih ada waktu 1-2 menit untuk tenggelam. Maka dia akan kelihatan. Yang titik rawan itu adalah kalau matahari tenggelam ini sependek. Hitungan detik. 1 derajat, 1 derajat setengah. Itu yang rata-rata terjadi masalah. Jadi kalau begitu ya Ikhwan, ya ini jangan ada yang memahami hilal malam Ramadan itu munculnya dari barat. Masa dari ini naik turun lagi, guyon lah. Hilal itu dari timur, tapi nggak kelihatan kalau matahari nggak tenggelam. Begitu matahari tenggelam dan dia masih di atas, maka baru kelihatan. Kemudian nyusul tenggelam. Jangan dibayangkan hilal itu dari mana kalau malam 30 dari barat Ustaz. Berarti Assalamualaikum turun lagi. Lucu. Baiklah. Ala kulin. Jadi itu. Dah. Kewajiban kita ya kawan, itu nggak usah ngurusi itu tuh kewajibannya pemerintah. Kalau ada orang yang tahu, laporkan ke hakim. Kalau hakimnya menyetujui, ditetapkan. Kalau enggak ya sudah kita laksanakan kewajiban itu berkaitan dengan masalah ru'iyah al-hilal. Jadi tunggu keputusan dari pemerintah. Ini karena dalam hal-hal semacam ini kewajiban kita adalah mengikuti ini apa yang ditetapkan oleh para pemerintah kita, apapun kondisi pemerintah kita. Kenapa? Karena ini adalah ibadah umum, syiar yang harus sama antar seluruh kaum muslimin di tempat kita berada. Wallahu alam bisawab. Ternyata hanya bahas puasa tok sudah jam 11. Anda janjikan tadi 5 fikih ya? Sudah yang 4 tahun depan. Insyaallah. Kapan-kapan ala kulen ya. Sekarang masih ada waktu 15 menit. Kita bahas atau pertanyaan-pertanyaan yang ada.
kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, bila seorang sedang makan sahur dan belum minum, sudah makan sahur dan belum minum, tiba-tiba azan subuh berkumandang, apakah ada rukhsah bagi ia untuk minum sesuai kebutuhan? Perlu ditafsil. Yang pertama, jika azan itu diyakinkan tepat dengan waktu subuh, dan itu rata-rata kita. Tafsil ini anak buat karena memang begitu yang ada dalam kitab-kitab fikih. Jika azan itu diyakinkan muadzin itu enggak akan azan kecuali sudah terbit fajar, maka berarti mengambil hukum puasa. Tapi kalau enggak yakin, maka masalahnya lain. Tapi insya Allah secara umum kita yakinlah. Ini azan berarti sudah subuh. Bagaimana kalau ada orang makan, enak-enaknya makan sahur, subuh, kayak hajatnya dari piring tersebut. Berarti oleh sangat bablas, ya. Hadis itu madhab mayoritas muhaddithin mungkar, dhaif jiddan. Dalam pandangan mayoritas ahli hadis,
Meskipun tidak ana ingkari, ada sebagian ulama yang mengatakan hadis itu hasan, dan di antara mereka Syekhul Albani. Tapi mazhab mayoritas ahli hadis menyatakan hadis itu dhaif. Bahkan seingat ana Imam Abu Dawud mengatakan hadis itu mungkar, kalau nggak Baihaqi. Mungkar itu dhaif jiddan, karena hadisnya lemah bertentangan dengan hadis yang sahih. Tapi ikhwan, sekarang dengan anggapan bahwasanya hadis itu dhaif, selesai masalah. Hukumnya adalah kembali kepada fikih jumhur. Tapi dengan anggapan bahwasanya hadis itu hasan, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Albani rahimahullahu taala, maka hadis itu jangan dipraktekkan, salah. Kan ya? Anggaplah hadis itu hasan sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Albani rahimahullahu taala, maka jangan dipraktekkan, salah. Praktek hadis itu ya ikhwan, pertama darurat. Yang namanya darurat itu jarang-jarang. Nek kerinan, bangun-bangun tinggal 10 menit, dadap-dadap, ngono ya. Mau kebelet pipis lagi, ngono, pipis dulu 5 menit, ngono. Baru makan baru dapat 1 suap, 2 suap, 3 suap, masih ada beberapa suap, adzan. Maka berlakulah hadis semacam itu bagi yang mengatakan hadis itu hasan. Adapun ya akhwan, sawengojo 10 menit lagi adzan, niku saya antri. 5 menit lagi adzan baru mulai makan. Alasane teruskan, itu fikih sopo. Tunjukkan kepada ana setengah alim yang mengatakan, yang punya pendapat semacam itu. Maka orang itu antisipasi sebelumnya, diusahakan sebelum subuh tuntas. Lah, sesekali kerinan, sesekali bermasalah, itu bisa melakukan hadis itu jika hadis itu hasan. Jika hadis itu hasan. Yang kedua ya ikhwan, bahasa hadis itu yang dipiring. Gak kayak praktek sebagian antum. Barmangan, wis adzan terus antri ngambil minum. Iku fikih sopo. Setelah azan antri 5 orang belakangnya antri ngambil minum. Ya ikhwan, ini masalah fikih, ini masalah puasa, jangan dibuat sembarangan. Hukum asalnya puasa itu nggak boleh makan, nggak boleh minum tulu'ul fajr, dan tulu'ul fajr itu mulai nyanyi azan dikumandangkan. Itu hukum asal, nggak boleh makan. Kalau ada hadis yang dianggap sahih, maka itu kondisi darurat. Kondisi darurat. Hukum asalnya semacam itu. Bahkan anak katakan hadis itu dalam mazhab jumhur muhadditsin, dalam penelitian mayoritas para ulama hadis, yakni Nawawi, Baihaqi dan yang lainnya, mengatakan bahwasanya hadis dhaif. Bahkan sebagian antara mereka mengatakan hadis itu mungkar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, apakah kalau marah membatalkan puasa? Kasihan kalau dianggap batal. Enggak. Kalau marah enggak membatalkan puasa. Jadi Pak kajian kita ya Wan, ngaji fikih. Makanya enggak nyangkut-nyangkut ke arah situ. Jadi semua hukum syariat itu ada 2. Ada fikihnya, ada tazkiyahnya. Ada pembahasan fikih zahir, ada pembahasan fikih batin. Nah, masalah pahala, masalah dosa, masalah kesucian hati, masalah ini, masalah itu masalah lain. Masalah fikih batin itu yang biasanya dikasih dalam kitab adab, akhlak, tazkiyatun nufus. Tazkiyah yakni an-nufus. Maka Anda katakan, misalkan, Ustaz, kalau ada orang poso kemudian melakukan perbuatan haram, apa hukumnya? Poso sah, pahalai batal. Poso sah dalam arti gugur kewajiban dan tidak ada kewajiban mengqadha, tapi pahalanya enggak sah. Pahalanya batal. Jadi kalau masalah marah, ya tergantung marahnya. Ini marah di atas kebenaran, nggak ada masalah. Ini marah di atas kebatilan, maka puasanya sah, tapi pahalanya bisa batal. Ana mau nanya, gimana kalau air ludah yang ada bekas makanannya? Menelan ludah yang ada bekas makanannya. Dari mana antum tahu kalau ludah itu ada makanannya? Dilihat dulu, telan.
Pertama ya ikhwan, ludah kalau itu ada, itu tidak membatalkan puasa. Orang itu lumrahi punya ludah di mulut. Dan lumrahi dia itu akan ketelan kalau dibuat ngomong. Yang itu tidak membatalkan puasa. Yang kedua, tapi kalau air ludah itu dikumpulkan, keluar mulut-mulutnya penuh, telan, maka itu membatalkan puasa. Kalau dia itu ada air ludah kemudian dia telan, dari mana dia tahu kalau itu ada makanan, kalau itu ada minuman? Pertanyaannya, anggaplah tahu, kalau dia yakin dalam ludahnya itu ada makanan kemudian dia telan, maka puasanya batal. Karena berarti ada makanan. Wallahu a'lam. Apa hukum orang yang sedang membuat makanan lalu dicoba, dicicipi gitu ya maksudnya, dan dibuang kembali sedangkan ia sedang berpuasa? Mencicipi makanan boleh lil hajah. Mencicipi makanan boleh lil hajah kalau ada perlu. Kalau tidak ada perlu, makruh, dimakruhkan, karena tidak ada perlu dan khawatir puasanya batal. Tapi nyicipi makanan yang dibolehkan oleh para ulama itu kalau tidak ada sedikit pun yang masuk ke jauh, jadi murni di lidah. Adapun kalau sudah sampai ada yang masuk ke jauh, maka puasanya jadi batal. Nah, titik inilah yang menjadikan para ulama kita mengatakan nyicipi makanan tanpa hajah itu makruh. Kenapa? Karena sama dengan mubalaghah dalam istinsyak. Sama-sama titik rawan masuk ke jauh. Sama-sama titik rawan masuk ke jauh. Wallahu a'lam. Adapun kalau ada keperluan enggak apa-apa, tapi diusahakan nyicipi itu cuma di lidah. Sekedar tahu rasanya kemudian dimuntahkan kembali. Wallahu a'lam. Seandainya pada tanggal 29 Sya'ban terjadi hilal. Maksudnya hilal itu di atas ufuk berarti maksudnya ini. Tapi karena mendung digenapkan 30 Sya'ban. Tapi keesokan harinya diketahui bahwa hilal sebenarnya kelihatan kemarin. Apa yang harus dilakukan? Pertama ya akhwan, masalah ini itu bukan urusan kita sebenarnya itu. Ya sebenarnya kalau dikaji fikihnya panjang. Tapi sebenarnya masalah hilal itu bukan masalah kita. Itu masalah qadhi, masalah hakim. Masalah qadhi, masalah hakim, masalah pemerintah. Terserah pemerintah menyerahkannya ke siapa. Kalau di negeri kita, pemerintah kita menetapkan keputusan itu ke Kementerian Agama. Kalau di Saudi bukan ke Menteri Agama. Di Saudi itu ke Majelis Qadha Al-A'la. Ke qadhi tinggi Mekah. Keputusannya bukan di mufti, bukan di Menteri Agama, tapi di qadhi, hakim. Kalau di Mesir kalau nggak salah ke Majelis Ulama, jadi Majelis Al-Azhar kalau nggak salah. Di negeri lain mungkin di mana gitu keputusannya. Yang penting seorang badan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menetapkan Ramadan, Syawal atau yang lain. Jadi ya kawan, kalau di besok malam Sabtu itu prosesnya itu adalah semua orang yang lihat hilal segera lapor ke badan pemerintah, ke Dewan Ru'yah. Segera lapor. Nanti kalau antum lapor itu akan dicek, ditanya-tanya. Loh kok di zaman Rasulullah nggak pakai ditanya-tanya? Mereka itu hidup dengan alam ya kawan. Kalau kita kan antum kan hidup tanpa alam. Mereka itu manusia padang pasir, ngerti banget bintang, bulan, matahari dan model-modelnya itu ngerti banget. Ya kayak zaman kita sekarang loh, kalau ada orang mengatakan Ustadz, anak kemarin lihat ada mobil. Maka mau ditanya mobil itu bentuknya kayak apa, rodanya berapa, ada apa aja. Kan nggak mungkin toh, mafhum semua orang ngerti mobil. Tapi sekarang
orang memahami hilal itu gak jelas. Kadang-kadang itu ini ada orang ngaku, ada satu cerita lucu, cerita diceritakan oleh Syekh Abdullah Mani. Ada 5 pemuda kaya raya ingin lihat hilal, enggak puas dengan lihat di bawah, dia nyewa helikopter. Kaya ya, nyewa helikopter terbang ke atas. Maunya lihat hilal. Lah, mereka di atas itu lihat hilal. Enggak hilal antum ya, Wan. Ono jenenge hilal. Hilal. Akhirnya mereka turun. Pakai helikopter toh, turun. Lapor ke qadhi. Di hadapan qadhi ditanya, yang di bawah enggak ada satupun yang lihat. Yang di atas pesawat itu klaim lihat. Akhirnya ditanya, bener Mas lihat hilal? Nggih. Ini. Oh gitu. Kapan lihatnya? Pas matahari tenggelam. Oh iya. Bentuknya apa Mas? Bentuknya itu panjang lurus. Lah Mas itu pesawat Mas. Sing sampe lihat itu putih-putih di arah barat itu pesawat, bukan hilal. Oh ngono toh. Lah orang gak ngerti hilal itu apa. Coba sekarang anak tanya sama antum. Kalau pas matahari tenggelam terus hilal kelihatan, hilal itu bentuknya apa? Bentuknya bulan sabit, melengkung. Lengkungannya ke atas atau ke bawah atau nyamping kanan atau nyamping kiri? Nggak tahu, kondisi jawab. Kita itu ya hidup di alam yang nggak kenal alam. Makanya qadhi itu berhak untuk untuk interogasi rek. Berhak untuk klarifikasi kasus, permasalahan. Ini. Misalkan, Mas, tatkala sampean lihat hilal itu munculnya sebelah apanya tenggelamnya matahari? Oh, sebelah selatannya Pak Hakim. Bentuknya apa? Bentuknya bunder. Mendung Mas. Itu mendung bukan hilal. Taib. Bentuknya bulan sabit. Oh iya bulan sabit. Ujungnya, tanduknya menghadap kemana? Menghadap ke barat. Itu mendung Mas. Ono tak menghadap ke barat itu. Jadi tanduknya itu ya menghadap kemana? Menghadap berlawanan arah dengan tenggelamnya matahari. Kalau dia matahari itu tenggelam di selatan, hilal kelihatan di utara, maka dia itu akan menghadap ke atas miring ke utara. Kalau hilal matahari tenggelamnya di sini, hilal di sini, maka hilal itu kelihatannya adalah ke atas agak miring ke selatan. Itu posisi hilal. Dan itu pas tenggelamnya matahari. Lah, kalau kemudian antum ditanya jawabannya gak jelas, akhirnya ditolak sama hakim. Berhak hakim menolak? Berhak. Wah, anak pernah dapat cerita dapat anak kejadian lucu kok. Di suatu hari di sebuah rumah. Rumah itu salah satu dari anaknya itu pilot. Sama pemerintah ditetapkan tadi malam kelihatan hilal. Tapi geger ayat ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan enggak, ada yang sholat besok, ada yang sholat besoknya lagi gitu ya. Nah, malam-malam atau kapan itu? Pokoknya di hari itu salah satu dari anaknya itu yang kalau nggak malam-malam besoknya, pokoknya hari itulah atau pas hari raya gitu. Anaknya itu cerita, Ustadz, anak itu nggak terlalu percaya Ustadz kalau hari ini hari raya. Loh, kenapa Mas? Wong tadi malam tuh loh Ustadz, saya itu di atas pesawat. Bagaimana diklaim hilal itu kelihatan? Wong saya itu di atas pesawat. Saya masang radar. Radar itu kan, radar pesawat itu jangankan hilal, semut itu kelihatan. Saya tatkala itu sengojo cari hilal Ustaz. Untuk memastikan kelihatan apa tidak, ada apa tidak, saya mengaktifkan radar. Saya aktifkan radar untuk
mencermati arah barat ada hilal apa enggak? Enggak ada Ustaz. Lah kok kita sekarang sholat di raya itu piye tuh Ustaz? Aku ya bingung. Iya ya. Tapi kok pemerintah menetapkan hari raya? Lah ini kok katakan itu? Firasat di hati anak muncul. Anak tanya, Mas, sampean tatkala di atas pesawat itu jam berapa Mas? Jam 11 malam. Lah ya dul. Jam 11 malam ya mesti toto gak kelihatan hilal itu. Lah, iya Wan, ini tuh pilot loh. Pilot internasional. Hilal gak mudeng. Jadi gak paham. Makanya kalau ada orang lapor ke hakim, hakim itu berhak dan wajib untuk interogasi, klarifikasi masalah. Ditanya gini. Jawabannya meragukan, ditolak. Lah bagi yang ditolak menengok, diem, jangan kemudian panggil ini wartawan, wawancara dari gegeri Indonesia. Diwawancarai bahwasanya ada fulan melihat hilal, pemerintah mengatakan nggak ada hilal, ramai geger. Gara-gara modal orang-orang semacam itu. Kewajiban Anda lapor hakim. Diterima, hakim memutuskan besok Ramadan. Gak diterima, persaksian Anda ditolak. Bagi semua rakyat Indonesia ikut pemerintah. Hanya ada satu masalah fikih. Bagi yang yakin lihat. Besok puasa ngikuti pandangan matanya atau mendustakan pandangan matanya mengikuti pemerintah, itu yang ada khilaf di kalangan para ulama. Untuk yang lihat toh anak bojone ngikuti pemerintah, mengikuti keputusan dari pemerintah kaum muslimin. Gak kayak saat ini ya Wan, ada lihat hilal panggil wartawan seweng ojo prokes ngono yo, rame geger, wah akhirnya podcast ngono malam itu juga. Yes, gak garu-garuan, fikihnya jadi gak garu-garuan. Karena jalur syar'inya tidak ditempuh. Jalur syar'inya tidak ditempuh. Nah, kalau kemudian diumumkan bahwasanya malam-malam diumumkan besok tanggal 30 Ramadan. 30 Ramadan, 30 Sya'ban, gitu ya. Misal Sabtu diumumkan hilal enggak kelihatan, besok tanggal 30 Sya'ban. Akhirnya kono sing poso. Wong itu tiba-tiba jam 9 pagi ralat dari pemerintah, ternyata semalam kelihatan hilal dan baru ketahuan sekarang, maka hari ini berarti tanggal 1 Ramadan. Wis kadung mangan pecel, wis kadung mangan lontong, wis kadung apa, wis ada yang mangan ini, ada yang rujaan, ada yang apa, sudah jam 9 pagi ya Wan. Apa baiknya? Hari itu tetap gak poso. Kenapa? Ya karena sudah kadang mangan. Tapi wajib mengqadha 1 hari. Wajib untuk mengqadha 1 hari. Ini kalau yang ngeralat siapa ya Wan? Pemerintah. Adapun yang kalau yang ngelarat itu sampean ya gak ada fungsi ini atau yang gak ada fungsinya. Wallahu a'lam ya Wan. Insyaallah sebenarnya nanti yang kita pelajari. Insyaallah kita enggak dilanjutkan. Insyaallah kapan-kapan ada majelis lain yang berhubungan dengan fikih. InsyaAllah kita pelajari masalah-masalah yang lainnya biidznillah. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama baraka ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.